Kita sudah memiliki form tambah, untuk menambahkan data di sini, tapi di sini ketika kalau kita klik, tombol tambahnya, ini tidak akan terjadi apa-apa karena kita hanya melempar datanya saja ke insert.php, tetapi, kita belum memiliki, file insert.php, jadi tidak ada yang memproses datanya. Jadi kalau kita klik ke sini, loncatnya ke insert.php, sudah berhasil ya, hanya saja di sini masih, not found. Oke, sekarang kita akan membuat file baru bernama insert.php. Oke, nah di sini kita akan menggunakan full sintaks dari PHP. Jadi kita tidak akan menambahkan sintaks HTML di sini. Karena ini hanya proses untuk menambahkan atau melakukan insert data ke dalam database saja. Oke, ini sintaksnya .php. Jangan lupa karena kita akan menuliskan query insert, kita harus menambahkan koneksi di sini. Include connection.php. Oke, selanjutnya, nah sebelumnya saya sudah pernah, oke. Sebelumnya kalau teman-teman ingat, kita di sini sudah bisa melemparkan data ya. Jadi ketika tombol tambahnya diklik, semua yang input yang ada di dalam form itu akan dilempar datanya ke insert.php. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya menangkap data yang tadi dilempar? Seperti itu. Nah, ini sebetulnya kita bisa menggunakan satu sintaks saja, yaitu $_post, seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya teman-teman menggunakan get, ini bisa menggunakan $_get, seperti yang sebelumnya kita pernah buat di profile.php ya. Nih, ada $_get, karena ini metodenya get, seperti itu. Get itu yang sebelumnya di URL-nya ditulis, seperti itu ya. Nah, untuk yang sekarang kita akan menggunakan, karena kita menggunakan post, jadi kita akan menangkapnya dengan menggunakan $_post. Nah, pertama-tama kita akan coba print dulu data yang kita tangkap ini isinya seperti apa. Oke, oke, kita submit datanya ya. Di sini Aldi, di sini alamatnya Ciwaruga, tempat lahir Bandung. Oke, tanggal lahir apa saja. Ini oke, kita tambah. Nah, kita sudah bisa dapat datanya nih. Ini adalah data yang berada di dalam variabel $_post. Bentuk datanya seperti ini. Ini apa maksudnya? Nama, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain itu adalah field-field atau data-data yang kita tuliskan di dalam name yang ada di form sebelumnya. Jadi misalnya di sini ada input nama, name-nya nama, artinya kita di sini yang muncul adalah nama, seperti itu. Dan lain sebagainya ya. Jadi ada name-nya alamat, di sini juga alamat. Oke, sekarang kita akan tangkap satu persatu datanya. Kita masuk lagi ke insert.php. Oke, kita tangkap dari mulai nama. Nama itu adalah $_post. Nah, tadi kan bentuknya array ya di sini. Array, jadi kita bisa tangkap dengan menggunakan array juga, dan langsung kita bisa akses key-nya. $_post, nama, seperti itu. Oke, lanjut untuk yang lainnya. Jenis kelamin, alamat, oke, tempat lahir, sorry, tempat lahir. Lalu tanggal lahir, lalu nomor seluler, status perkawinan. Oke, nah kita sudah kita sudah berhasil menangkap semua datanya. Nah, selanjutnya kita akan insert data-data ini yang sudah kita tangkap, kita masukkan ke dalam database. Nah, caranya seperti apa? Kita langsung saja menuliskan query-nya menggunakan MySQL query. Jadi sebelumnya kita sudah pernah menggunakan ini ya, MySQL query. Ini masukkan connection-nya. Di sini query-nya apa? Nah, cuman bedanya nanti kita di sini hanya menuliskan query-nya saja. Nanti kita lihat ya. Query-nya apa nih? Query-nya adalah insert into pegawai.
eee, kita masukkan satu persatu nama, jenis kelamin, alamat tempat lahir, tanggal lahir, nomor seluler, status perkawinan. Oke, kita, ginikan saja ya. Oke. Nah, seperti itu, ini pun kita enter saja. Nah, values-nya adalah untuk values-nya ini, kita langsung saja, jadi kalau di PHP itu, karena kita bisa menuliskan variabel di dalam kutip 2, jadi kita juga langsung bisa menuliskan, dolar nama, nah ini warnanya juga berubah ya, dolar jenis kelamin, dolar alamat, oke, dolar tempat lahir, tanggal lahir, nomor seluler, dan status perkawinan. Oke. Nah, query-nya sudah seperti ini ya. Query-nya sudah ada. Oke, langsung bisa kita execute. Oke, kita coba ya. Ini ekspektasinya adalah ketika kita melakukan query seharusnya ini gagal. Oke, kita kembali lagi. Oke, masih ada di sini. Kita tambah. Oke. Nah, di sini gagal ya. Gagal di ke insert.php line 12. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam fixing-nya, seperti biasa, kalau kita ingin melakukan handling terhadap error ini, kita bisa lakukan saja try di sini. Try, kita akan mencoba menjalankan sintaks ini, dan kalau ternyata sintaksnya gagal, atau ternyata sintaksnya error, kita catch dengan menggunakan $e. Oke, di sini kita print saja. Gagal insert ke database dengan errornya get message. Oke, kita coba. Oke, continue. Nah, jadi seperti ini nanti errornya. Gagal insert ke database, unknown column. Oke, ini sebetulnya teman-teman eh, ketika menuliskan MySQL query bisa selalu menggunakan try catch ya. Sebelumnya saya di sini tidak menggunakan try catch, tapi sudah berhasil. Tapi sebetulnya untuk disiplin teman-teman bisa menuliskan juga try catch di sini. Supaya kalau ternyata query-nya error, teman-teman bisa langsung handling errornya seperti apa. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk lagi ke insert.php. Oke, tadi kenapa gagal nih? Tadi gagalnya adalah di line 12, sekarang masuk ke 13 ya, karena nambah try. Oke, di sini error. Nah, errornya kenapa? Karena di sini kita hanya menuliskan insert into pegawai, query seperti ini, dan langsung values-nya nama, jenis kelamin, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tuh kalau kita simulasikan query-nya akan menjadi seperti ini. Nah, ini kan insert into pegawai, sorry, untuk pegawai, nama, jenis kelamin, anggaplah, dan lain-lain ya. Nama, jenis kelamin, dan lain-lain. Oke. Nah, dia isinya akan menjadi seperti ini. Karena ini langsung dolar nama menjadi di print namanya adalah Aldi seperti itu. Ini jenis kelaminnya laki, laki, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman kalau lihat di sini sebenarnya ada yang salah. Apa salahnya? Ketika kita menuliskan insert into pegawai dan values-nya apa, values ini kalau kita lihat ke dalam nama lagi, bentuk atau tipe data dari nama ini adalah string atau varchar. Yang mana kalau tipe datanya varchar, dia harus selalu menggunakan kutip. Betul nggak? Nah, kalau kita menuliskan values di sini Aldi saja, ini bukan string. Karena dia tidak menggunakan kutip. Nah, untuk menjadi string harusnya ini ditambahkan dengan kutip. Seperti itu. Nah, kutipnya itu bisa kutip 2, bisa juga nanti jadi kutip 1 seperti itu. Di MySQL sama saja, kutip 2 dan kutip 1. Nah, jadi solusinya adalah kita harus menambahkan kutip di sini. Oke, menambahkan kutip di masing-masing values-nya, seperti itu.
Oke. Nah, sudah sesuai ya, query-nya. Kita coba query-nya, atau kita coba running lagi aplikasinya, refresh. Oke, ini untuk form resubmission ini untuk, eee, melakukan submit ulang terhadap form yang tadi. Jadi kita tidak perlu menuliskan ulang, kita langsung refresh saja, ini data yang tadi dikirim itu bisa, dikirim ulang, seperti itu ya. Continue. Oke, nah, ini sudah tidak ada ya, sudah tidak ada error-nya, dan kalau kita lihat ke database, oke, kita lihat datanya, refresh. Nah, di sini ada data baru, ID-nya 41, namanya Aldi, jenis kelamin laki-laki, dan lain-lain. Nah, untuk ID, seperti teman-teman lihat, ID kita tidak sama sekali tidak menuliskan ID, tapi di sini bertambah ya jadi 41, karena kita menggunakan, auto increment. Oke, nah ini sudah selesai. Oke, artinya berhasil. Nanti kalau kita lihat, eee, di sini datanya juga sudah secara otomatis bertambah ya. Oke, nah cuman tadi itu ketika kita melakukan submit, isinya blank ya, dan kalau teman-teman lihat, kalau kita submit, oh maaf, oke, kalau kita submit, nah ini tuh masih ada di dalam, insert.php. Jadi kita masih ada di halaman insert.php, belum kemana mana. Jadi oleh karena itu, di sini blank karena insert.php ini tidak melakukan print terhadap apapun, seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Kita harus lempar lagi. Jadi ketika sudah masuk insert.php, ketika prosesnya sudah selesai, kita kembalikan lagi ke dalam halaman yang lain, yang ada tampilannya, seperti itu. Nah, untuk melempar halaman itu, kita bisa menggunakan header location, titik dua. Ini sebetulnya sintaks dari PHP supaya melakukan redirection. Jadi melemparkan halaman ke halaman lain. Nah, di mana kemana kita akan melemparnya? Kita lempar ke this.php saja. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika sudah berhasil melakukan running terhadap query, kalau berhasil, dia akan langsung dilempar ke list.php. Kalau gagal, dia akan di-catch dan melakukan printing terhadap, error-nya apa, seperti itu ya. Kita coba lagi. Oke, Aldi 2, oke, laki-laki, Ciwaruga 2, Bandung 2, tanggal lahirnya apa, asal saja, oke, statusnya kawin. Tambahkan. Nah, kita sudah langsung dilemparkan ke list.php. Dan kalau kita lihat datanya, sudah tertambahkan yang tadi Aldi 2 ya. Kita lihat datanya, oke, sudah sesuai ya. Ciwaruga 2, Bandung 2, dan lain-lain. Oke, nah, oke, sudah selesai kita membuat form untuk tambah.